Para pemirsa TV One yang saya hormati, kemudian perintahkan mereka melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru aulatakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian dengan menjalankan sholat. Wahum, dan mereka abna'u sab'i sinin, anak-anak usia yang sudah 7 tahun. Jadi ketika anak-anak kita sudah mencapai 7 tahun, perintahkan sholat. Contoh, datangnya waktu maghrib, azan dikomandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dari orang tua langsung memerintahkan, ayo anak-anak berangkat sholat maghrib. Tetapi yang jadi orang tuanya itu harus memberi contoh, melaksanakan sholat 5 waktu juga, bukan hanya sekedar memerintahkan terhadap anaknya sholat, orang tua juga ikut sholat. Ya, ketika anak sudah berangkat sholat, orang tua ngiring mengikuti sholat. Laksanakan di musholah, silahkan. Laksanakan di masjid-masjid, monggo. Laksanakan di rumah, monggo, dipersilahkan. Yang penting yang jadi kedua orang tuanya adalah bisa menjadi contoh terhadap anak-anaknya. Seandainya anak itu sudah mencapai 10 tahun, kemudian mereka malas untuk melaksanakan sholat, pukul. Ya, diperintahkan oleh Rasul pukul. Tapi pukul bukan untuk menyakiti, tapi memberi peringatan supaya mereka menjalankan sholat. Tapi pukulnya, ingat, anggota tubuh yang tidak membahayakan. Hanya sekedar untuk memberi tahu, ya, mengajarkan supaya mereka mau melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian apa? Anak diajari supaya bisa membaca Al-Quran. Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah itu tidak gampang. Tidak semudah membalikan telapak tangan dengan mengucapkan simsalabim bah kedabrah, itu tidak. Secara otomatis sulit, waktunya juga panjang. Di antaranya adalah didik bisa membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasatihi sholin." Didiklah anak-anak kalian atas 3 hal. Pertama, hubin nabiyikum, cinta terhadap nabi kalian. Yang kedua, hubbi ahli baitihi, cinta terhadap keluarganya. Yang ketiga, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, Rasul menganjurkan didik supaya cinta kepada Rasul. Bagaimana caranya supaya cinta kepada Rasul? Bacakan riwayat-riwayat hidupnya. Mulai beliau dikandung oleh Ibu Aminah, kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan, masa kecilnya dibacakan terus-menerus sampai beliau wafatnya. Ketika sudah dibacakan, maka tambah rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dididik membaca sholawat. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasul sering menyebut namanya dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diajarkan terus supaya anak-anak bisa baca sholawat. Rasa cintanya kepada Rasul semakin tambah, dan semakin tambah. Termasuk kategori orang yang cinta Rasul. Maka didik, ini kewajiban orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak mampu karena tidak ngerti ilmu agama, titipkanlah kepada para asatidz,
para kiai supaya bisa mengajari bagaimana cara cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, didik supaya cinta terhadap keluarganya. Yang ketiga, watilawatil Qur'ani, dididik membaca Al-Quran. Kalau anak-anak kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, orang tuanya hatinya senang sekali mendengar lantunan-lantunan anak-anaknya yang bisa baca Quran. Apalagi setelah sholat maghrib, anak perempuannya baca Quran, anak lakinya baca Quran. Orang tua mendengarkan rasanya hatinya adem, tentram. Kenapa? Mendengarkan lantunan bacaan Quran dari anak-anaknya. Kemudian kalau memang orang tuanya tidak bisa membaca Al-Quran, silahkan titipkan kepada ahlinya. Para asatidzah, para kiai di pondok pesantren, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, makhorijul hurufnya, tajwidnya, ya, supaya fasih dalam membaca Al-Quran. Sebab orang yang bisa membaca Al-Quran, Masya Allah, pahalanya banyak sekali.